Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, untuk pertemuan kita yang pertama, pembelajaran yang pertama yaitu lesson 1, kita akan membahas tentang the present perfect tense. Yang pertama, di sini akan dijelaskan the function of present perfect tense. The function of present perfect tense is to show an action that has just happened or was just complete. Also, to show an action which began in the past and is still continuing into the present. Jadi, fungsi dari present perfect tense atau kegunaan dari present perfect tense yaitu untuk menunjukkan suatu kegiatan yang baru saja terjadi atau sudah selesai. Jadi, pekerjaan tersebut baru saja terjadi dan pekerjaan tersebut sudah selesai. Atau bisa juga untuk menunjukkan suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut dilakukannya pada masa lampau atau pada masa yang lalu, tetapi pada saat sekarang masih berlangsung. Jadi itu adalah kegunaan atau fungsi dari present perfect tense. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. The next is the pattern. Pattern itu rumus ya atau structure atau struktur kalimatnya. Jadi pattern sama dengan rumus atau sama dengan structure, susunan kalimatnya. Terdiri dari 3 jenis kalimat. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif. Untuk kalimat positif, struktur kalimatnya terdiri dari S, lalu diikuti have atau has, lalu diikuti kata kerja bentuk ketiga, verb 3, lalu dilanjutkan dengan objek atau keterangan. Sedangkan pada kalimat negatif, di situ ada as, have, has, not, V3, objek atau keterangan. Lalu yang berikutnya kalimat interrogatif, di situ ada have, has, as, V3, O atau ke. Di situ Bu Gesti menggunakan simbol. Jadi ada S, F, has, V3, O dan seterusnya. Nanti di halaman berikutnya akan dijelaskan maksud dari simbol atau inisial dari huruf tersebut. Nah, the pattern of symbol. Jadi simbol-simbol atau inisial yang tadi berada di rumus atau pada struktur yang tadi di halaman berikutnya. S itu singkatan dari subjek. Subjek sendiri itu terdiri dari I, you, they, we, he, she, it. Boleh ditambahkan dengan nama orang yang berjumlah 1 orang atau nama orang ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk S di situ itu maksudnya adalah subjek. Subjek sendiri isinya yaitu I, you, they, we, he, she, it, dan nama orang. Kalian boleh pilih salah satu yang kalian inginkan subjeknya tersebut. Sedangkan yang berikutnya huruf V itu penjelasannya adalah verb. Verb sendiri adalah kata kerja. Sementara di rumusnya atau di strukturnya tadi itu dituliskan V3, artinya berarti verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Lalu yang berikutnya dituliskan O sendiri diartikan di sini adalah objek. Lalu yang berikutnya atau keterangan. Keterangan tersebut terdiri bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya, jadi keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau keterangan tempat itu misalkan at school atau misalkan at the restaurant, at canteen atau dan sebagainya, itu keterangan tempat. Kalau keterangan waktu kita bisa bilang last night atau yesterday atau a few months ago dan lain sebagainya. Itu namanya keterangan waktu. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya.
Berikutnya penjelasannya how to use have or has. Bagaimana cara kita menggunakan have atau has. Di situ dijelaskan kalau have ya. Kalau have itu digunakan have used for subject I, you, they, and we. Jadi have di situ digunakan jika kalian menggunakan subjek I atau you atau they atau we. Jika kalian pilih salah satu dari I, you, they, we, pilih subjek salah satu dari I, you, they, we, kalian kalimat berikutnya atau kata berikutnya diikuti dengan have. Misalkan I have, you have, they have, we have. Ya, jadi itu. Lalu yang berikutnya adalah has. Untuk has, use for subject he, she, it, dan nama orang yang berjumlah satu orang. Jadi, has itu digunakan bila kalian menggunakan subjek he atau she atau it, atau kalian menggunakan nama orang dengan catatan orang tersebut jumlahnya cuma satu orang. Contoh misalkan he has, she has, it has. Kalau kita misalkan menggunakan nama orang satu orang, berarti misalkan Rio has atau Dina has. Kalau misalkan Rio dan Dina itu tidak boleh menggunakan has karena itu sudah lebih dari satu orang. Sehingga kalau Rio dan Dina itu beralih menggunakan have. Meskipun dia menggunakan nama orang, tetapi kalau jumlahnya lebih dari satu orang itu sudah tidak boleh menggunakan has, tetapi menggunakan have. Ya.